Selamat pagi, Papa, Mama, juga adik-adik yang di rumah. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa bersama dengan kakak-kakak Sekolah Minggu GKI Karangsaru tercinta. Buat adik-adik semua, sudah siap kita beribadah hari ini? Kita akan pujikan dengan rasa syukur lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih kemurahan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini bersama-sama akan beribadah. Tolong berkati kami, mampukan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap? Kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti melaksanakan di dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita pujikan lagu Jiwaku Terbuka. Nyatakan segala
Kak Lisa membawakan firman. Ya, sebentar Kak Fani. Ini lah aku bawa barang, bawaanku banyak banget. Wow, banyaknya. Bawa apa saja itu? Nih, jadi Kak Lisa bawa Alkitab. Kak Lisa juga bawa daun-daun palem. Kak Lisa juga bawa gambar keledai. Duh, ya ampun. Bawa daun palem, bawa gambar keledai. Buat apa Kak Lisa? Lupa ya Kak Fani. Hari ini tuh kita memperingati Minggu Palmarum. Minggu Palmarum. Apa tuh? Minggu Palmarum atau Minggu Prapaskah ke-6 Kak Fani. Kak Fani mau tahu ceritanya? Mau Kak, mau. Oh, mau. Iya, iya. Adik-adik juga mau tahu ceritanya? Kalau adik-adik mau tahu ceritanya, cerita ini, kisah ini ada di dalam keempat Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Empat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sebelum bangkit dari kematian. Tuhan Yesus 7 hari sebelum bangkit dari kematian, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dia dieluk-elukan oleh rakyat, oleh bangsa Israel yang ada di Yerusalem itu dengan sukacita. Dan pada waktu Tuhan Yesus masuk di kota Yerusalem, adik-adik, Tuhan Yesus menaiki seekor keledai. Tuhan Yesus menaiki seekor keledai. Yuk, jadi sekarang kita akan baca ya firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghambarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, adik, orang banyak itu menyambut Tuhan Yesus begitu antusias, dengan gembira, dengan senang hati. Sampai-sampai tadi kita tahu ya, kita membaca tadi, mereka sampai menggambarkan pakaiannya di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Dan mereka juga berkata, "Hosana bagi anak Daud, diberkati
berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang-orang ini begitu semangat, begitu sukacita, sampai kita lihat ada yang tak siapa tahu orang itu. Dan orang yang lain menjawab, oh itu Yesus dari Nazaret di Galilea. Kak Lisa, kenapa Tuhan Yesus naik keledai? Kok tidak naik kuda? Harusnya kan naik kuda. Kalau naik kuda, dia pasti kelihatan gagah dan perjalanan yang ditempuh pasti cepat sampai. Nah, itulah Kak Fani, adik-adik, ya. Mengapa Tuhan Yesus naik keledai? Tuhan Yesus itu istimewa. Tuhan Yesus itu melakukan semua itu untuk menggenapi nubuat Tuhan melalui Nabi Zakaria yang tercatat di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Yuk kita baca dulu yuk. Adik-adik semua di rumah ada Alkitab toh? Bawa Alkitab ya tadi ya. Sudah siapkan Alkitab, kita baca semua. Ya, baca bersama-sama. Sudah siap semua? Ayo, 3, 2, 1. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Itu nubuat dari Tuhan melalui Nabi Zakaria. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar utusan Allah, adik-adik. Selain itu, kenapa Yesus naik keledai? Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja Pembawa damai antara Allah dan manusia berdosa. Sedangkan kuda, Kak Fani, adik-adik, mama-mama, papa-papa yang di rumah, identik dengan peperangan kuda itu. Oh begitu. Terus Kak Lisa, orang-orang pada saat itu sangat senang sekali. Mereka bersemangat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang itu menghamparkan pakaiannya di tengah jalan yang akan dilewati Tuhan Yesus, dan orang-orang itu juga melambai-lambaikan daun palem. Nah, Kak Fani, adik-adik semua, itu adalah merupakan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Karena mereka berpikiran begini, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk berperang. Tuhan Yesus datang ke dunia, pemikiran mereka bahwa Tuhan Yesus itu akan berperang untuk mengusir penjajah dari bangsa Israel, yaitu bangsa Romawi. Tapi adik-adik, pemikiran bangsa Israel itu pada waktu itu adalah pemikiran yang sangat salah besar. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk berperang, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Mesias. Dia akan apa? Memberikan keselamatan dan pengampunan bagi orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya adik-adik, dalam cerita saat ini banyak hal yang kita dapatkan. Dalam cerita tentang Yesus dilulukan di Yerusalem, banyak hal yang kita dapatkan. Tetapi Kalisa hanya ingin menekankan beberapa hal, yaitu 2 hal aja yang harus adik-adik ingat, yang harus adik-adik kerjakan, yang harus adik-adik lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Sebagaimana orang-orang di sekitar Yerusalem tadi yang menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan gembira, dengan antusias. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus apa? Memuji Tuhan. Kita juga harus memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa bersyukur atas anugerahnya. Tetapi adik-adik, tidak dengan asal-asalan. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan, jangan sampai kita seperti orang pada waktu itu yang salah mengira bahwa Yesus itu adalah mengenal Tuhan Yesus dengan seperti itu. Tetapi pemahaman yang salah yang dimiliki oleh bangsa waktu itu, mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan, tetapi mereka juga berpikiran bahwa punya pemikiran yang salah besar tadi. Jadi kalau kita mau mengerti siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, kita harus benar-benar mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat bagi kita semua, bagi Kak Lisa, bagi Kak Stefani, bagi papa mama, bagi adik-adik, dan bagi semua orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya juru selamat bagi kita, satu-satunya juru selamat bagi manusia yang berdosa atas dosa-dosa. Hanya melalui Yesus kita diselamatkan dan diampuni. Yesus juga menjadi raja dalam hidup kita. Dia adik-adik jangan kalau sama Tuhan Yesus, enggak mau yang lain, menjadikan raja yang lain, mainan adik-adik dijadikan raja. Jangan adik-adik, kita harus menjadikan yang utama raja kita di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Nah, itulah Kak Fani, papa mama, adik-adik semua, itulah kisah tentang Minggu Palmarum atau Minggu Prapaskah ke-6. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Lisa sudah menjelaskan arti dari Minggu Palmarum atau Minggu Prapaskah ke-6. Aku bersama adik-adik di rumah dan dimanapun berada akan berjanji untuk memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, akan memuji Tuhan selalu dan akan lebih mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Papa, Mama, juga adik-adik semua, kita akan merespon firman ini dengan satu lagu, Tambah Hari, Tambah Cinta Tuhan. Kita nyanyikan 2 lagu kali. See
Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini kami bersama-sama sudah belajar dan mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus memuji nama Tuhan dengan kesungguhan hati di dalam kehidupan kami, dan kami ingin terus mengenal Tuhan Yesus dan setia di dalam hidup kami. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Buat kita semua. Salam.